Katanya ini Pak Menteri itu pertama kalinya mau menginjakan kaki ke podcast-podcast. Wih. Tahu gak ini karena apa? Karena apa sih? Karena penting banget yang kita omongin hari ini. Iya, maksudnya karena isinya kan daging semua di sini. Itu satu. Yang kedua takut Pak Presiden kali. Gak enak. Karena gak enak, sungkan. Tapi ngobrolin soal Pak Menteri, pasti banyak yang kepo. Kilas balik sosok Menteri Investasi kita, Pak Bahlil. Dulu Bapak ini kecilnya tinggal di Maluku, apakah asli orang Maluku? Ayah saya sudah sekian turun-temurun di Fak-Fak. Perbatasan Maluku dengan Papua itu salah satu diantaranya di Pulau Banda itu. Gorom, Geser, jadi itu berlayar pakai perahu bot aja. Jadi saya lahir di Banda dan pernah SD di Banda. Setelah SD, kemudian saya ikut orang tua saya di Fak-Fak. Jadi sekolah di SD di Banda, kemudian SMP di Fak-Fak, SMA di Fak-Fak, kuliah di Jayapura. Dan SD saya itu di samping sekolahnya Bung Hatta. Wakil Presiden, betul. Pemikir ekonomi kerakyatan. Keren. Jadi saya bersamping-sampingan. Makanya jadi menteri. Coba kalau ini sama sekolahnya, Pak. Iya. Makanya saya sekalipun urusan investasi yang konon katanya itu liberal, tapi saya tetap sosialis. Karena sekolah di samping rumahnya Bung Hatta. Bung Hatta, yang sangat sosialis. Nah itu tadi makanya buat saya tertarik, karena dari kecil kan berarti masih dalam kawasan Indonesia Timur. Ya. Bapak nggak ada rencana buat maju capres? Apa itu capres ya? Iya, calon presiden atau misalnya mungkin ya entah wali kota, gubernur yang butuh suara-suara banyak. Karena kan orang Timur suaranya bagus. Iya. Kalau orang Timur harus tahu, kemarin kan Pak JK udah jadi capres, udah jadi wapres. Iya. Kalau sekarang kan wapresnya dari Banten, ya kan? Ya sekarang Pak Ma'ruf. Kok kayak seperti tidak tahu ya wapres sekarang ya? Saya tuh kayak sering Kalau dengar, kemarin tapi kan sudah dari kawasan timur, sekarang Banten. Ya sekarang kita kasih ke Jawa lagi dulu. Habis itu nanti kita putar lagi ke timur atau Sumatera. Kapan Pak yang Sumatera? Atau Sumatera gitu. Atau mungkin juga Sumatera gitu kan. Lampung, masa pengen orang Lampung. Nggak usah ngurus negara, jalanan dulu aja. Jalanan aja belum bener. Jalan aja belum bener ya. Jadi mendukung Gubernur Lampung untuk jadi cawapres. Jangan langsung ke situ. Saya Nah, kan bisa ya jadi ada yang jadi liatin bener gue nih sekarang pergerakan gue sama beliau. Kan ada yang jadi dari wali kota sekarang mau dicalonin ke jadi cawapres. Iya. Gubernur juga bisa. Bisa tapi ya istirahat dulu aja Pak, capek ya kan. Kan ngurusin jalan gitu loh. Tapi Bapak kan dari Fak-Fak, berarti pernah nggak ngalamin disekap Mamat Al-Katiri Pak? Bapak kenal Mamat Al-Katiri Pak? Kan temenan baik. Temen baik kan? Baik. Serius, berarti Bapak juga jualan senjata Pak? Pemasok. Mamat Gansop. Pak Bahlil kan punten izin nama panjang Bapak Bahlil Lahdalia. Lahdalia. Karena beliau menteri. Nah pas tiba-tiba dikagetin Pak Bahlil Lahdala. Kaget Lahdala. Kaget nggak? Bisa aja. Pas ditunjuk jadi menteri kaget nggak Pak? Langsung Lahdala gitu. Kaget ya Pak? Atau Lahdalia. Kaget nggak pas ditunjuk sama Pak Jokowi? Apalagi kan menteri investasi itu sempat ditutup kan, baru ada lagi 2021. Atau Pak ditunjuk Pak Jokowi malah emosi. Begini, apa tunjuk-tunjuk? Saya orang Timur. Tunjuk. Awalnya kaget aja. Kagetnya gitu tadi Pak. Kaget. Coba. Gitu. Ngagetin Pak Menteri. Kaget aja karena saya kan dari dulu nggak pernah bermimpi atau bercita-cita jadi menteri. Nggak ada itu pikiran itu. Saya memang dari aktivis, rata-rata aktivis itu kan orientasinya politik. Dan politik itu kekuasaan. Saya dulu pernah jadi bendahara Golkar di Papua. Dan orientasi orang masuk partai politik itu kekuasaan. Tetapi saya menyalurkan hobi waktu saya aktivis itu di partai politik. Tapi orientasi saya bukan untuk menjadi politik praktis dalam konteks jabatan. Nah kemudian kalau pas ditunjuk itu ya kayak orang mimpi aja. Dan saya juga nggak percaya diri. Jujur aja saya nggak percaya diri. Waktu awal ditunjuk itu kayak apa ya? Ya nggak pernah mempersiapkan diri untuk jadi menteri. Tiba-tiba ditunjuk jadi menteri investasi pula. Iya. Menteri investasi itu kan persepsi orang itu kan harus ke luar negeri. Harus punya jaringan bagus. Harus bisa mendatangkan uang ratusan bahkan ribuan triliun. Itu kan bukan pekerjaan yang gampang. Pekerjaan yang susah sekali. Berarti pas ditunjuk, kamu jadi menteri ya Pak Bahlil?
Aku tampar aku mas, tampar aku mimpi. Iya. Cuman saya sebagai masyarakat awam Pak, ini saya kan Bapak sebagai Menteri Investasi dan ada Pak Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Nah. Perbedaannya apa? Apakah kalau Bapak berarti di bidang investasi, kalau Pak Luhut karena banyak investasi? Di Menko itu menteri koordinator. Ya. Jadi tugasnya itu mengkoordinir beberapa menteri-menteri teknis. Menko itu tugasnya secara undang-undang itu hanya mengkoordinasikan. Tetapi yang mengeksekusi, yang membuat regulasi, yang membuat arah kebijakan itu adalah menteri teknis. Khususnya di saya di menteri teknis yang ada itu peraturan menteri, permen. Jadi kita regulator dan eksekusi. Tetapi dalam koordinasinya supaya sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden, maka harus dikoordinir oleh Menko. Baik Menko maupun Menteri itu bosnya cuma satu, Presiden. Karena menteri-menteri itu adalah pembantu Presiden. Presiden bosnya siapa Pak? Hah? Presiden bosnya siapa? Gak ada lagi. Harusnya paling atas Pak. Gak ada lagi. Rakyat. Rakyat. Oh dalam konteks pertanggungjawaban. Dalam kalau hierarki Bapak deg-degan ya, Bapak deg-degan ya. Kalau hierarki nggak ada lagi. Iya. Tapi kalau program negara harus kita bertanggung jawab kepada rakyat karena itu tujuan negara. Tujuan, oh itu tujuan. Jadi ketua umum partai tugasnya untuk memperjuangkan rakyat lewat instrumen-instrumen politik di parlemen dan instrumen eksekutif. Tapi muaranya semua bertanggung jawab kepada rakyat. Rakyat. Jadi nggak boleh tuh Pak ada ketua umum partai yang marah kalau presidennya nggak nurut gitu Pak. Nah iya. Nggak boleh. Nggak boleh kan Pak? Karena presiden itu dipilih oleh rakyat. Betul Pak. Nggak boleh. Kamu kalau nggak ada saya nggak jadi apa-apa nih. Nggak bisa. Panas. Minum dulu ya Pak. Minum dulu Pak. Aman Kok kita. sudah ada bekasnya ya? Enggak, cuma properti aja Pak. Oh gitu ya. Yang Atau karena ada ketua umum bekas dan ketua umum sesungguhnya. Tapi ini Pak, saya itu penasaran Pak Menteri. Dari tadi bosnya Pak Presiden. Bosnya Pak Presiden. Siapapun kayaknya bosnya Pak Presiden. Pak Wapres ngapain Pak? Gini. Nah, ada kan saya tanya. Kan wakil, wapres, wakil gitu loh. Wakil tuh tunggu Pak Presidennya diem baru dia baru. Nah ini kan kerja terus Pak Presiden ya mending gua diem gitu. Apa gimana? Jadi ini kayak ngomong Pak Wapres diem gitu. Hah? Jadi kayak ini kayak ngomong Nggak, Pak maksudnya Wapres kan diem. berdoa. Kan ada kerja. Iya dong. Jadi ada yang kerja. Ada yang kerja, ada yang berdoa. Dia Kerja nggak kalau nggak dituruti dengan doa bahaya. Jadi apa ya Pak? Memang kerja tanpa doa itu juga nggak bisa. Doa tanpa kerja itu juga nggak bisa. Jadi harus kolaborasi. Tapi kalau misalnya nih Pak, saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, saya ngasih Pak apa nanti ada pilihan menjadi ketum, saya kasihkan ke anak saya. Itu dinasti atau tidak Pak? Selama disuruh untuk ikut berdemokrasi, ya, untuk fight, nggak apa-apa. Selama ada calonnya, ada 3 atau 4. Menangnya aklamasi deh Pak. Iya. Wah. Beda lagi nih. Itu juga demokrasi, tetapi semi demokrasi. Jelas nih. Jelas. Jadi kalau kita tahu Pak Menteri ini yang saya tahu Pak Menteri itu bisa bahasa Inggris nggak Pak? Ya sedikit. Dulu mah kacau sekali. Dulu lah, sekarang masih mendingan lah ya. Udahlah sekarang kacau lagi. Oh kacau. Bahasa Inggris. Nicis. Coba Pak kalau bisa ketemu investor luar negeri. Coba. Ayo Pak. Ada mainan lain yang kalian bisa buat. Kan nggak apa-apa kan biasanya. Saya kalau ketemu sama investor kan bahasa China, Jepang, Korea itu mereka juga tidak tahu bahasa Inggris. Betul. Jadi pede aja Pak. Pede, bahasa tubuh. Yuk, oke. Saya punya prinsip satu. You butuh saya, you datang. Ya. Oke, baik Pak Punten. Untuk sosialisasi ke warga setempat sudah. Nah, itu apa menjadi masalah ini Pak? Begitu ini barang masuk, saya dapatkan masuk ke Rempang. Kelirunya adalah oleh kami BP Batam, kita harus jujur. Pemerintah juga nggak boleh tidak objektif. Kalau memang ada keliru kita ngomong keliru. Yang penting kita perbaiki kan. Sama kayak Mas Gibran ada yang demo, rusuh-rusuh ditemuin, ditanya demo apa? Nggak tahu Mas. Aku udah tahu ini apa ini. Iya. Kalian mau ngeluh apa?
Enggak kok Mas. Iya, tapi sebenarnya emang butuhnya komunikasi aja biar supaya rakyat lebih merasa dekat dengan wakilnya, Pak. Ya sama dengan keputusan MK kemarin. Nah, masuk nih. Ya. Masuk nih. Kita sudah Masuk nih. prasangka buruk. Prasangka buruk. Ya, 40 tahun mau diturunkan 35 tahun. Karena ini nanti mau kasih privilege kepada si A, si B. Langsung aja, Buktinya kita prasangka buruk tapi kan MK memutuskan tetap 40 tahun. Pak. Ya. Tetapi kalau anak-anak muda yang sudah punya prestasi lewat proses pemilu, saya rasa negara ini tidak bijak juga kalau kita tidak memberikan ruang kepada mereka. Betul. Kenapa tidak bijak? Populasi penduduk Indonesia di 2035 itu 70% adalah usia produktif. Pertanyaan berikut adalah, kalau kemudian ruang untuk usia di bawah 40 itu tidak diberikan untuk menjadi pemimpin, berarti kan kita mengkebiri hak-hak mereka. Jadi kalau nanti ini kan saya umur saya 30 tahun, Pak. Bang Hatta berapa? 31. 31, 5 tahun kalau kita jadi wali kota, kita bisa jadi presiden ke depannya, nggak apa-apa. Boleh kan, Pak ya? Mimpi aja boleh. Oke kita nih. Bro, contoh 31 tahun mau jadi wali kota. Iya. Habis itu mau calon presiden. Iya. Pertama, ada nggak partai yang mencalonkan, bro? Nah. Ada. Yang kedua ada satu lagi tantangan. Begitu dicalonkan oleh partai PSI, kemudian ikut pemilu, dipilih oleh rakyat enggak? Nah. Jadi ada 2 tahapan. Begitu kita sudah lolos syarat, ada nggak partai yang mencalonkan kita? Partai itu dalam memilih calon tidak bodoh. Biar kamu jadi wali kota tapi kalau partai mencalonkan. Betul. Iya kan? Karena partai nggak mungkin pingin kalah. Iya. Setelah dicalonkan, berjuanglah kau kepada rakyat untuk memilih. Jadi katakanlah biar kamu sudah jauh wali kota, tapi kalau wali kota tidak berprestasi, Nggak bakal atau dipilih. bupati tidak berprestasi, atau gubernur tidak berprestasi, jangan bermimpi kamu dipilih oleh rakyat Betul. untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Nah. Buat closing nih Pak, Closing, terakhir. Ciri-ciri presiden ke depan yang bagus buat investasi Indonesia ke depan itu apa? Menurut Bapak. Harus yang bagaimana sih, Pak? Yang pertama adalah dia harus pro kepada dunia usaha. Oke, bro. Dia harus tegas. Contoh, aku mau kasih contoh. Kemarin IMF merilis temuan ekonominya terkait dengan salah satu diantaranya Indonesia. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, inflasinya terjaga, salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Dan dia juga menghargai terhadap proses hilirisasi dalam rangka memberikan nilai tambah. Tapi di poin B-nya dia merekomendasikan untuk mempertimbangkan tentang pelarangan ekspor mineral. Artinya apa? Ini kan mau intervensi negara kita. Ya. Saya lapor itu kepada Presiden. Presiden Jokowi mengatakan, Mas Bahlil, negara kita ini berdaulat. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah dan rakyatnya, bukan asing. Dan negara kita itu sudah merdeka, jadi lawan. Jadi saya lawan ini barang Pak, lawan. IMF bos, kita lawan. Keren. IMF bos, yang berikut presiden yang konsisten, tahu arah tujuan negara, tapi juga punya kemampuan manajerial. Karena kalau dia tidak mempunyai kemampuan manajerial, skill pada tataran teknis, dia bisa dikebulin oleh menterinya. Dan semoga semua isu atau permasalahan di Rempang bisa selesai dengan rampung. Dan juga anggaran pembebasan lahannya tidak ramping. Supaya kedepannya kita tidak rempong. Termasuk areal nikelnya juga sekalipun kecil tapi berkualitas. Terima kasih Pak Bahlil. Pak Menteri. Terima kasih, selamat udah menonton. Ini apa tadi podcastnya apa nih PDP? PDP Podcast dengan Pak Menteri. Pokoknya kami tidak akan mundur karena di belakang Sejak ada tembok. Iya. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.